Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Yuli semua, hari ini kita akan melaksanakan kunjungan virtual pabrik olahan ikan sarden. Nah anak-anak, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sarden menjadi menu pilihan sehari-hari. Nah, karena rasanya yang enak dan juga kemudahan untuk mengolahnya karena sudah diawetkan atau dikalengkan. Ikan sarden berasal dari ikan lemuru segar hasil tangkapan nelayan. Ikan lemuru diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sarden yang dapat kita nikmati. Nah anak-anak, yuk kita ikuti bagaimana ya cara pengolahan ikan lemuru menjadi ikan sarden kaleng yang awet. Simak videonya ya, kita akan menonton prosesnya. Sebelum ikan sarden menjadi seperti ini yang sering kita lihat di supermarket, nah dia akan melewati beberapa proses seperti ini. Dalam wadah kaleng yang ditutup rapat untuk menonaktifkan enzim, membunuh mikroorganisme, dan mengubah ikan dalam bentuk mentah menjadi produk yang siap disajikan. Metode pengawetan dengan cara pengalengan ditemukan oleh Nicolas Appert, seorang ilmuwan Prancis. Pengalengan makanan merupakan suatu cara pengawetan bahan-bahan makanan yang dikemas secara hermatis dan kemudian disterilkan. Pengemasan secara hermatis dapat diartikan bahwa penutupannya sangat rapat, sehingga tidak dapat ditembus oleh udara, air, kerusakan akibat oksidasi, ataupun perubahan cita rasa. Di dalam pengalengan makanan, bahan pangan dikemas secara hermatis dalam suatu wadah, baik kaleng, gelas, ataupun aluminium. Tahap pertama dalam proses pengolahan ikan sarden adalah pengadaan bahan baku. Ikan yang akan dijadikan sarden biasanya didapat dari nelayan ikan. Ikan-ikan dijual langsung oleh pemilik perahu atau dikumpulkan terlebih dahulu oleh pengepul. Ikan yang digunakan sebagai bahan baku umumnya tergolong ikan pelagis ukuran kecil yang hidup bergerombol seperti ikan lemuru, ikan sarden, ikan tamban, ikan balo, dan ikan layang. Tahap yang kedua adalah pengguntingan bahan baku. Pengguntingan bahan baku ikan segar yang sudah dibeli pabrik akan langsung diproses. Tahap pertama disebut dengan pengguntingan atau cutting. Alat yang digunakan adalah gunting besi. Ikan digunting pada bagian peridorsal ke bawah, kemudian sedikit ditarik untuk mengeluarkan isi perut. Ikan balo diberikan sedikit perlakuan khusus, yaitu sebelum digunting, sisik-sisik yang terdapat di seluruh badannya dihilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan pisau. Dalam tahap pengguntingan juga dilakukan sortasi. Bahan baku ikan disortasi dari campuran ikan yang lain dan dari sampah serta serpihan karang yang ikut terbawa pada saat proses penangkapan ikan. Ikan yang sudah digunting ditempatkan dalam keranjang plastik kecil. Setelah keranjang penuh, ikan dimasukkan ke dalam mesin rotary untuk dilakukan proses pencucian. Tahap yang ketiga adalah pengisian bahan baku pada kaleng. Ikan yang keluar dari mesin rotary ditampung dalam keranjang plastik, lalu dibawa ke meja pengisian untuk diisikan ke dalam kaleng. Di atas meja pengisian terdapat pipa air yang digunakan untuk melakukan pencucian ulang sebelum ikan isikan ke dalam kaleng. Kaleng yang sudah diisi ikan diletakkan di atas konveyor yang terus berjalan di samping meja pengisian untuk masuk ke tahap berikutnya. Tahap yang keempat adalah pemasakan awal atau pre-cooking. Pemasakan pertama dengan bantuan konveyor, kaleng yang sudah terisi ikan masuk ke dalam exhaust box yang panjangnya kurang lebih 12 meter. Di dalam exhaust box, ikan dimasak dengan menggunakan uap panas yang dihasilkan oleh boiler. Suhu yang digunakan kurang lebih 800 Celcius. Proses pre-cooking ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Setelah proses pemasakan selesai, produk keluar dari exhaust box dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu penirisan. Tahap yang kelima adalah penghampaan atau exhausting. Penghampaan dilakukan dengan menambahkan medium pengalengan berupa saus cabai atau saus tomat dan minyak sayur. Pengisian saus dilakukan secara mekanis dengan menggunakan filler. Tahap yang keenam adalah penutupan wadah kaleng atau seaming. Penutupan wadah kaleng dilakukan dengan menggunakan double simmer mesin. Tutup kaleng yang digunakan adalah tutup kaleng yang sudah terlebih dahulu diberi kode tanggal kadaluarsa di ruang jet print. Ruang jet print sengaja dibuat berdekatan dengan ruang simmer
sehingga tutup kaleng yang sudah diberi kode dengan segera dapat dipakai untuk penutupan wadah kaleng. Guys, di pabrik pengalengan sendiri, penentuan tanggal kadaluarsa merupakan bagian yang sangat penting. Jangka waktu kadaluarsa telah ditentukan oleh pihak perusahaan dengan berdasarkan pengujian makanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan di Departemen Kesehatan. Tahap yang ketujuh adalah sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan retort. Dalam satu kali proses sterilisasi dapat mensterilkan 4 keranjang besi produk ikan kaleng atau setara dengan 6.800 kaleng kecil atau 3.400 kaleng besar. Sterilisasi dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan mikroba pembusuk dan patogen, tetapi berguna untuk membuat produk menjadi cukup masak, yaitu dilihat dari penampilan, tekstur, dan cita rasanya sesuai dengan yang diinginkan. Tahap yang ke-8 adalah pendinginan dan pengepakan. Ikan kaleng yang sudah disterilisasi dikeluarkan dari dalam retort, kemudian diangkat dengan katrol untuk didinginkan dalam bak pendingin. Pendinginan dilakukan selama 15 menit. Produk setelah didinginkan diistirahatkan terlebih dahulu di tempat pengistirahatan untuk menunggu giliran pengepakan atau packing. Packing diawali dengan aktivitas pengelapan untuk membersihkan sisa air proses pendinginan. Setelah itu, produk dimasukkan ke dalam karton. Produk yang kemasannya sudah diberi label bisa langsung di-packing. Sementara produk yang kemasannya kosong, terlebih dahulu diberi label sebelum nantinya dapat di-packing. Buat kalian yang suka mengkonsumsi ikan sarden, kalian udah pada tahu belum kandungan gizi dalam ikan sarden? Apa aja? Yuk cari tahu. Ikan sarden kaya vitamin dan mineral. Satu sajian ikan sarden sudah dapat memenuhi 13% kebutuhan vitamin B, 25% niacin, dan 150% kebutuhan vitamin B12. Sarden juga kaya akan mineral, fosfor, kalsium, natrium, zat besi, dan selenium. Karena sarden dapat dimakan sampai ke tulangnya. Selain itu, sarden merupakan sumber alami asam lemak omega 3 yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ikan sarden juga merupakan sumber vitamin D, kalsium, dan protein yang baik. Ikan sarden tidak berada dalam tingkatan tropik rantai makanan yang tinggi, sehingga rendah kontaminan dibandingkan dengan ikan lainnya, seperti ikan tuna. Setelah kandungan, kita sekarang ke manfaat ikan sarden. Sarden mendapat namanya dari lautan di Sardinia, sebuah kota di Italia yang menjadi rumah bagi banyaknya kawanan ikan sarden. Ikan bertubuh kecil ini ternyata menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan. Selain lezat, rasanya juga cocok di lidah orang Indonesia. Nah, manfaat ikan sarden yang pertama adalah mencegah penyakit jantung. Ikan sarden mengandung asam lemak omega 3 tinggi yang sangat berguna untuk mencegah penyakit jantung. Penelitian yang dilakukan Universitas Minnesota, Amerika Serikat membuktikan bahwa asam lemak omega 3 bisa mencegah kolesterol jahat dan mencegah datangnya penyakit jantung. Manfaat yang kedua adalah menurunkan risiko penggumpalan darah. Asam lemak omega 3 yang dalam ikan sarden dapat mengurangi penggumpalan darah di dalam arteri. Hati-hati, darah yang menggumpal di pembuluh darah bisa merusak sistem kardiovaskular. Ternyata mengonsumsi asam lemak omega 3 yang dikandung oleh kebanyakan ikan bisa mencegah adanya penggumpalan darah pada arteri, sehingga melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit seperti stroke ataupun aterosklerosis. Manfaat yang ketiga adalah mencegah degenerasi makula. Degenerasi makula adalah penyakit mata kronis yang bisa menyebabkan kebutaan jika tidak diatasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh National Eye Institute dan the European Journal of Clinical Nutrition menyatakan ikan sarden bisa mencegah datangnya degenerasi makula. Manfaat yang selanjutnya adalah mencegah kanker. Sebuah penelitian yang dirilis dalam Journal of the National Cancer Institute membuktikan kalsium dan vitamin D bisa mencegah berbagai macam kanker seperti kanker payudara. Ikan sarden mengandung kalsium dan vitamin D yang cukup tinggi. Itulah sebabnya ikan sarden dipercaya bisa mencegah kanker. Namun riset lebih lanjut masih diperlukan untuk membuktikannya. Manfaat yang kelima adalah memperkuat tulang. Tubuh membutuhkan kalsium untuk memperkuat tulang. Oleh karena itu, ikan sarden yang dipercaya bisa memperkuat tulang karena mengandung kalsium bisa menjadi pilihan dalam menu makanan kalian, guys. Selain itu, kalsium saja ternyata tidak cukup untuk memperkuat tulang.
Kalian juga harus berolahraga secara teratur untuk bisa mencegah kerusakan tulang dan menghindari penyakit osteoporosis. Manfaat yang keenam adalah menyehatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat ikan sarden juga bisa menyehatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah penelitian dari Journal of Nutrition membuktikan minyak ikan sarden bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan memperbanyak produksi sel imun. Manfaat yang ketujuh adalah perawatan kulit. Lemak yang dimiliki ikan sarden memiliki peranan penting dalam perawatan kulit. Dalam buku medis berjudul Forever Young, The Science of Nutrigenomics for Glowing, Wrinkle-Free Skin dan Radiant Health at Every Age, karangan Dr. Nicholas Perricone, disebutkan bahwa ikan yang hidup di perairan dingin seperti ikan sarden bisa membuat kulit lebih bercahaya. Manfaat yang ke-8 adalah mengandung antioksidan. Ikan sarden juga ternyata mengandung antioksidan, yakni selenium. Kandungan tersebut diyakini bisa mencegah munculnya kerusakan radikal bebas dan menjaga organ dalam tubuh agar tetap sehat. Nah, demikian anak-anak kunjungan virtual kita ke pabrik pengolahan sarden. Anak-anak sudah menonton bagaimana ikan sarden diolah sehingga dapat dikonsumsi. Kemudian anak-anak juga sudah menonton kandungan apa saja yang terdapat pada ikan sarden. Ternyata sangat baik ya bagi kesehatan kita. Lalu kemudian anak-anak juga sudah menonton berbagai manfaat yang didapat ketika kita mengkonsumsi ikan sarden. Nah, tentu anak-anak yang berlebihan itu tidak baik. Makanya kita mengkonsumsi secukupnya saja, seperlunya saja. Nah, demikian ya anak-anak kunjungan virtual kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita mendapat ilmu dan mendapat banyak manfaat dari kunjungan virtual hari ini. Bu Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.